Selamat malam, jemaat yang kasih Tuhan. Puji syukur kita bertemu kembali di pertengahan minggu dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, tadi saya perhatikan lagu-lagu yang dipilih banyak yang patriotik dan seperti mau berperang gitu. Apa itu sengaja dipilih begitu atau tidak, saya tidak tahu juga. Tapi kita ingin membuka Alkitab kita di dalam Yesaya. Kita lihat Yesaya pasalnya yang kedua. Dan kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat, mari kita baca silih berganti. Saya akan mulai 1, jemaat sekalian 2, demikian sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, jalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, terangi kami kiranya, tuntun kami kepada pemahaman yang semakin baik akan kebenaran-Mu, dan bagaimana kami menerapkan itu dalam kehidupan kami, di dalam kami berlaku, dalam kami berpikir, dalam kami mengharapkan dan menantikan apa yang Kau janjikan. Tolong kami Tuhan, dan biarlah pembahasan firman-Mu bisa menasihati dan menguatkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saya rasa kecuali kalau Anda orang yang tinggal di dalam sebuah gua dan tidak ada berita apa-apa, saya rasa kita semua tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir ini terjadi peristiwa yang besar di Eropa, mana Rusia menyerang Ukraina dan dunia sekarang masuk lagi dalam suatu peperangan, dan itu adalah konflik terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia Kedua, sejak tahun 1945. Jadi sudah 70-an tahun. Ya, ini adalah konflik terbesar di Eropa sejak itu. Dan kita tidak tahu, ya, banyak orang memperkirakan apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga atau tidak. Bahkan Vladimir Putin mencoba memperingatkan lawan-lawannya bahwa dia punya senjata nuklir. Dia suruh pasukan nuklirnya siap siaga dan sebagainya. Entah dia gertak sambal atau memang dia mau pakai atau apa, kita tidak tahu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ya, dunia dalam peperangan. Dunia dalam peperangan ini tentu bukan pertama kali dan tidak akan terakhir kali. Dan banyak orang mendoakan perdamaian. Saya ada melihat banyak di medsos. Wah, mendoakan damai katanya. Ya, mendoakan damai, kita doakan Ukraina, kita doakan apa segala macam, mendoakan damai. Bagus, tapi mereka berdoa kepada siapa? Itu nomor satu dulu kan. Ya, pada siapa mereka berdoa? Minta damai. Dan apakah doa mereka akan dijawab? Gitu.
Nah, perikop yang baru saja kita baca ini perikop yang sangat indah. Terutama ayat yang keempat, coba kita lihat, yang sepertinya sangat jauh sekali dari kondisi yang kita lihat hari ini. Di ayat yang keempat dikatakan, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara kasih Tuhan. Alkitab mendeskripsikan di sini suatu kondisi di mana tidak ada lagi peperangan. Bahkan bukan hanya tidak ada peperangan, orang tidak akan belajar perang. Tidak usah ada tentara bahkan. Tidak usah ada militer. Tidak perlu ada senjata. Semua senjata yang ada dijadikan alat-alat yang lain yang lebih berguna. Pedang dijadikan mata bajak katanya, tombak dijadikan pisau pemangkas. Ini kondisi yang sangat indah sekali, saudara kasih Tuhan. Dan banyak manusia sangat senang dengan kondisi ini dan mencoba untuk mencapai kondisi ini. Ketika PBB didirikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, tujuannya sebenarnya adalah antara lain mau mencapai ini. Mereka mau mencapai ini. Ayat ini ada ditulis di markas PBB. Di mana dikatakan bangsa-bangsa tidak akan belajar perang lagi, kemudian pedang diubah menjadi mata bajak dan lain sebagainya. Itu ditulis. Bahkan di markas PBB yang ada di New York, mereka punya satu taman namanya Taman PBB di situ. Dan di Taman PBB di situ ada sebuah patung. Patung itu Anda boleh nanti search di internet kalau Anda mau lihat ya. Patung itu ada satu orang dan dia sedang menempa pedangnya untuk diubah menjadi mata bajak. Dan itu disebut sebagai patung patung orang yang menempa pedang menjadi mata bajak. Dan Anda tahu patung ini dibuat oleh siapa? Ternyata patung ini dibuat oleh seorang artis Rusia dan dikirimkan sebagai hadiah oleh Uni Soviet kepada PBB, saudara kasih Tuhan. Jadi ironis sekali, mereka yang bikin patung itu dan hari ini dia pula yang serang, gitu kan? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata kita tahu bahwa PBB sama sekali tidak berhasil menjaga perdamaian. Semenjak PBB didirikan sudah banyak perang terjadi, dan ini adalah yang terakhir saja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita justru ingin melihat di sini kondisi apa yang Alkitab sedang bicarakan. Kapan ini akan terjadi? Bagaimana kita bisa mencapai ini, gitu kan? Bagaimana kita bisa mencapai kondisi ini? Dan ada pengajaran apa di dalamnya? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang kedua, ayat pertama kan bilang gini, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Lalu ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini memberitahukan kita sedikit mengenai kapan ini akan terjadi. Jadi ini belum terjadi. Kondisi ini belum pernah muncul. Dalam sejarah Israel, dalam sejarah bangsa-bangsa, dalam sejarah dunia belum pernah muncul kondisi ini. Tetapi akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kalau Anda perhatikan di bahasa aslinya, itu sangat menarik juga. Kata pada hari-hari terakhir itu dari kata be'aharit. Jadi itu artinya pada hari-hari terakhir. Dan itu lawan dari Bereshit. Anda masih ingat di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya alam ciptakan bumi. Kata pada mulanya itu Bereshit. Tapi di sini pada akhirnya, jadi lawan. Pada mulanya, pada akhirnya. Ada Bereshit, alam menciptakan langit dan bumi, dan Be'aharit itu adalah pada akhirnya. Dan ini memberitahu kita bahwa ini adalah suatu tujuan eskatologis. Ini adalah menggambarkan suatu kondisi eskatologis di mana dunia Tuhan ciptakan pada mulanya, tapi kemudian jatuh dalam dosa, tapi kemudian Tuhan mendatangkan penyelamatan, dan Tuhan mendatangkan penyelamatan dan Tuhan sedang membawa sejarah dunia kepada titik akhir. Dan titik akhirnya adalah kemenangan bagi Tuhan tentunya, dan kemenangan bagi desain Tuhan terhadap manusia sebagaimana yang digambarkan di dalam perikop ini. Nah, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita ingin belajar dari perikop ini. Ada beberapa poin yang saya ingin kita perhatikan di sini. Kenapa bisa ada perdamaian yang begitu luar biasa yang Tuhan ajarkan? Apa yang
apa yang harus terjadi sebelumnya, ada hal apa yang esensial. Ada hal apa yang esensial sehingga bisa terjadi perdamaian seperti ini. Oke, yang pertama, saudara kasih Tuhan, sebelum ada perdamaian yang sedemikian indah ini, harus ada pengajaran yang benar. Harus ada pengajaran yang benar, saudara. Dan kita melihat itu di ayatnya, banyak orang mau lompat ke ayat yang keempat. Seperti yang tadi saya katakan, di PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa, ayat ini dijadikan foto. Tetapi, Anda tidak bisa ke ayat 4 kalau Anda tidak lewat ayat 2 dan ayat 3. Banyak orang cuma mau lompat ke, oh saya mau damai, itu indah sekali, saya mau damai, seperti itu. Tapi mereka lupa, ada syarat untuk damai. Ada syarat supaya ada utopia di muka bumi ini. Dan salah satunya apa? Tuhan menggambarkan kondisinya terlebih dahulu. Kondisinya adalah ketika dunia sudah ada dalam perdamaian yang begitu indah itu, maka dunia juga sedang berada di dalam pengajaran yang benar. Dunia sudah berada di bawah firman Tuhan, pengajaran yang benar. Itu di ayat yang kedua. Bagaimana pada masa itu seluruh dunia bahkan berkata satu dengan yang lain, gitu kan? Ayat yang ketiga B misalnya di situ. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Orang akan senang dengan pengajaran. Orang malah mencari pengajaran, mencari kebenaran di sini. Anda tidak bisa mencari damai tanpa mencari kebenaran. Anda tidak akan dapatkan itu. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Hari ini begitu banyak orang tidak suka dengan pengajaran. Apalagi kalau mendengar kata doktrin, wah doktrin ini sesuatu yang sepertinya sangat tabu untuk dibicarakan. Dan banyak orang bahkan berkata bahwa doktrin adalah sumber perpecahan. Itu adalah moto dari ekumenisme. Moto dari ekumenisme bahwa kita nggak usah bicara doktrin, kita nggak usah bicara pengajaran. Kalau kita bicara pengajaran, kita malah berantem katanya. Mau bicara pengajaran kita akan berantem. Kalau bicara doktrin kita akan berdebat. Kalau bicara doktrin malah tidak rukun. Kalau bicara doktrin malah panas. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan di sini bahwa dalam kondisi yang kita impi-impikan ini, damai yang begitu indah ini, justru pengajaran menjadi sesuatu yang sangat sentral. Kebenaran menjadi sesuatu yang sangat penting di situ. Menjadi pusat dari dunia itu. Dan itu harus kita pahami. Oleh karena itu, adalah suatu kesalahan bahwa kita berkata hari ini, oh saya tidak perlu pengajaran, atau saya harus menjauhi pengajaran karena pengajaran akan membuat saya akan konflik dengan orang atau lain sebagainya. Tidak. Justru kita harus berkata bahwa yang nomor satu harus dipegang adalah kita tidak boleh konflik dengan kebenaran. Konflik dengan pihak lain itu bukan maunya kita. Kita tidak mau konflik dengan pihak lain. Tapi yang paling penting adalah saya tidak boleh konflik dengan kebenaran. Itu yang menjadi moto Paulus di dalam 2 Korintus 13. Dia berkata apa? Segala sesuatu yang aku perbuat, yang kami perbuat adalah untuk kebenaran. Sebab kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk melawan kebenaran. Saya tidak mau berkonflik dengan kebenaran. Saya tidak mau berkonflik dengan Tuhan. Saya tidak mau berkonflik dengan firman Tuhan. Memang saya tidak mau konflik dengan orang lain juga. Tapi kalau misalnya untuk menjaga perdamaian dengan orang lain, saya harus menentang kebenaran, maka saya harus pilih kebenaran. Maka saya akan pilih firman Tuhan. Maka saya akan pilih untuk mengikuti pihak Tuhan. Begitu penting pengajaran. Beberapa waktu yang lalu saya ada berkhotbah dalam Hosea, kan cukup banyak, walaupun belum sempat lagi kita mulai lagi karena ada banyak hal yang bagus untuk dibicarakan. Tapi masih ingat Hosea 4 ayat 6? Hosea 4 ayat 6, ayat yang sangat terkenal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, my people perish because of lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
tidak memiliki pengajaran, pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi pengajaran akan sangat penting, dan ini akan krusial sekali. Nah, kapan ini akan terjadi? Kapan pengajaran akan diterima? Pengajaran yang benar, pengajaran Kristus akan diterima seluruh dunia. Kapan itu akan terjadi? Itu akan terjadi. Coba kita buka Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-31. Yeremia pasal 31. Dan kita bisa baca dari ayat 31 sebenarnya. Ini bicara soal perjanjian baru. Perjanjian baru. Tetapi kita langsung saja ayat yang ke-34, nanti Anda baca sendiri dari ayat 31-nya. Tapi dari ayat 34 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini berbicara mengenai perjanjian baru kontras dengan perjanjian lama. Dan ini akan digenapi nanti di dalam kerajaan Kristus yang nanti akan kita lihat sebentar lagi. Kita kembali ke dalam Yesaya pasalnya yang kedua sekarang. Jadi yang pertama adalah adanya pengajaran yang benar. Itu penting sekali. Yang kedua adalah harus ada penyembahan yang benar. Harus ada penyembahan yang benar. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang kedua dan juga ketiga-a. Ayat yang kedua dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, katanya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Harus ada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Harus ada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Dan itu berarti pengajaran itu diterima. Bukan hanya ada pengajaran, tapi pengajaran itu diterima. Kalau bicara mengenai pengajaran yang benar dari dulu sudah ada, tapi ditolak. Dari sejak Taman Eden sudah ada, tapi ditolak oleh manusia. Dan paling jelas lagi adalah ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dialah sang kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. I am the truth. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Sampai-sampai Pilatus saja sempat bertanya pada dia, apa itu kebenaran? Dia sudah bertanya kepada orang yang paling tepat, tapi dia tidak menunggu jawabannya. Dia hanya basa-basi saja. Dan Yesus sudah datang, kebenaran sudah datang, tapi ditolak. Sehingga banyak orang bertanya, katanya Yesus adalah Raja Damai. Waktu dia lahir di dunia ini, malaikat berseru, damai sejahtera di atas bumi. Damai sejahtera di atas bumi. Tapi sekarang sudah 2000-an tahun setelah Yesus datang lahir di Bethlehem. Tapi dunia belum makin dekat kepada damai. Bahkan dengan semakin bertambahnya teknologi, semakin berbahaya dunia ini sebenarnya. Ya, karena tadi itu ada nuklir lah sekarang segala macam. Satu aja ditembak, wah runyam kita semua. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena Yesus memang Raja Damai. Tapi dunia menolak dia. Dunia menolak dia. Apakah dia gagal membawa damai? Oh tidak. Dia tetap membawa damai. Dia membawa damai kepada pribadi lepas pribadi, yaitu damai yang paling penting dulu, damai dengan Allah, itu damai vertikal. Seseorang bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Itu sudah paling penting, itu damai pribadi kita. Dan kalau kita punya damai pribadi ini dengan Tuhan, kita bisa punya damai dalam hati kita. Walaupun dunia tidak damai, kita damai. Dan damai kita tidak perlu diganggu oleh dunia ini. Sehingga walaupun dunia kacau balau entah karena apapun, kalau Anda memperhatikan, ini memang dunia ini kita sudah masuk ke dalam siklus-siklus terjadi kekacauan terus. 2 tahun terakhir pandemi.
Moga-moga orang Kristen Alkitabiah ya, tidak lagi panik, ya, tidak usah pusing, maksudnya merasa kacau oleh pandemi ini, karena kita berserah kepada Tuhan. Tapi pandemi belum selesai, sekarang perang datang. Ya. Kita tidak bisa memprediksi ntar ada apa lagi. Bisa jadi ntar ada kelaparan. Sempat beberapa waktu lalu kan minyak goreng langka, bener nggak? Ada nggak ibu-ibu sini yang cari-cari minyak goreng? Entah siapa tahu ada apa lagi langka nanti. Ya. Beras langka atau apa lagi sebagainya. Ya. Jadi kita tidak bisa tahu masa depan dunia ini yang gitu saja. Tapi kita bisa punya damai kalau kita punya damai dengan Tuhan. Ya. Dan ini sangat penting sekali. Ya. Nah, memang itu damai vertikal, damai horizontal itu belum. Kenapa? Ya karena dunia masih menolak Yesus. Oleh karena itu, kita katakan bahwa tidak mungkin ada ayat 4 sebelum ada ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3 tadi bicara satu pengajaran. 2, manusia sudah menyembah kepada Allah yang benar. Manusia sudah menerima itu. Sudah menerima Tuhan sebagai Tuhannya. Dan kita dapatkan di sini gambarannya. Gunung tempat rumah Tuhan akan paling tinggi. Akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung katanya. Oh. Kalau Anda kaitkan ini dengan masa tribulasi, di masa tribulasi Anda buka di Wahyu pasal 19 di situ digambarkan bahwa di akhir tribulasi Tuhan bikin gempa bumi yang sedemikian hebat sehingga katanya semua gunung hilang. Semua gunung hilang. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa di masa milenium gunung paling tinggi nanti adalah gunung ini, gunung tempat rumah Tuhan. Karena dikatakan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi hubungan nomor 1. Menjadi hubungan nomor 1 dalam hidup manusia. Sekarang ini banyak sekali kita, bahkan orang Kristen sekalipun banyak yang sudah diselamatkan pun, tapi seringkali ya, banyak hal lain yang kita dahulukan daripada Tuhan. Banyak hal lain yang kita nomor satukan daripada Tuhan. Tapi tidak demikian kondisi yang digambarkan ini. Di dalam kondisi yang digambarkan ini, Tuhan nomor 1. Penyembahan Tuhan nomor 1. Dan Anda berkata, apakah mungkin semua bangsa sampai berkata seperti ini? Oh ya, Tuhan akan melakukannya. Coba kita buka masih di Yesaya. Sekarang kita lihat pasal ke-19. Kalau Anda berkata, siapa negara musuh Israel? Kalau di Perjanjian Lama, Israel itu kan umat Tuhan. Siapa negara yang adalah musuh Israel kalau di Perjanjian Lama? Ya, beberapa misalnya Anda bilang, oh Mesir musuh Israel. Oke, Mesir. Siapa lagi? Asyur. Ya. Mesir, Asyur salah satunya. Tapi perhatikan, apa yang Tuhan katakan, mulai dari ayat, ini panjang jadi kita nggak akan baca semua. Yesaya 19 ayat 21, mulai dari 21, coba lihat. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Sekali lagi ya, mengenal Tuhan. Tadi kita bicara mengenai pengajaran. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian. Kita bicara soal penyembahan. Ada pengajaran, ada penyembahan. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian. Dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan yang akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Ini belum terjadi. Ayat 23, pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Ini sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh Yesaya mungkin pada waktu itu. Tidak bisa dibayangkan oleh para nabi-nabi PL, tidak bisa dibayangkan oleh orang Israel bagaimana mungkin
Mesir yang adalah penyembah berhala dan Asyur yang penyembah berhala juga, dan dua-duanya musuh Israel, bisa suatu hari datang bertiga gitu, Mesir, Israel, Asyur, sama-sama datang menyembah Tuhan. Ya. Kok bisa gitu kan? Kapan ini akan terjadi? Ya. Kapan ini akan terjadi? Ya. Ya, dan tetapi intinya adalah bahwa sebelum ada perdamaian yang tadi kita baca di Yesaya 2 ayat 4, kalau kita kembali ke Yesaya pasal 2, yang didamba-dambakan, orang kan selalu ingin yang ayat 4-nya, tapi mereka lupa ayat 2 dan ayat 3, bahwa harus ada pengajaran yang benar, firman Tuhan yang mendominasi dunia ini, dan harus ada penyembahan yang benar kepada Tuhan juga dari bangsa-bangsa. Dan ini memimpin kita kepada hal yang ketiga. Apa yang dibutuhkan supaya ada perdamaian ini? Ya, yaitu pengajaran yang benar, penyembahan yang benar, dan ketiga adalah pribadi yang benar. Pribadi yang benar. Siapa pribadi yang benar itu? Coba kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Sebelum tadi ini tombak diubah, pedang diubah, ada kata-kata ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Siapa ia di sini? Siapa ia di sini? Ya kan? Kalau kita perhatikan dari ayat 3, mari kita naik ke gunung Tuhan, Yehovah huruf besar semua. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia, ada kata ia di sini, ia berarti Tuhan, Yehovah, supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya dan sebagainya. Kemudian yang 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Jehovah akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Siapa Jehovah yang dimaksud di sini? Jehovah yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Ini adalah Yesus Kristus. Kapan Yesus Kristus akan menjadi wasit terhadap bangsa-bangsa, akan menjadi hakim bagi mereka? Coba kita buka Mazmur pasal 2, Saudara. Mazmur pasal 2. Mulai dari ayat yang ke-6. Sebenarnya dari ayat 1 indah kita baca, karena menggambarkan pemberontakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa memang hari ini tidak ada bangsa yang dengan sepenuh hati menyembah Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Semuanya memberontak kepada Tuhan dengan cara masing-masing. Tapi Tuhan berkata apa? Ayat yang ke-6 deh, kita ayat 1 sampai 5 Anda baca sendiri. Ayat yang ke-6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tadi ada kaitan dengan gunung. Gunung tadi kita baca di Yesaya 2 kan? Ada gunung rumah Tuhan akan menjadi ini paling tinggi. Ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini Yesus Kristus. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Yesus akan diberikan untuk memerintah di atas muka bumi ini, dan Yesus Kristus akan memerintah dengan gada besi. Ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tukang periuk. Tuhan akan benar-benar menjadi hakim atas bangsa-bangsa yang salah, akan dia hukum. Seperti tadi kita baca, Mesir akan dia hukum, tapi akan Tuhan sembuhkan juga. Dan dia akan meremukkan bangsa-bangsa yang memberontak kepada dia di akhir dari tribulasi. Dan dia akan memerintah. Ya, dalam kerajaan milenium. Dan ini yang dibutuhkan terutama supaya ada kebenaran di muka bumi ini, supaya ada damai yang digambarkan di Yesaya pasal 2 ayat 4 itu. Ini yang dibutuhkan. Dan kita manusia bisa berkata, postmilenialisme berkata, postmilenial berkata bahwa kita akan bisa mencapai damai itu dengan sendirinya, dengan cara kita memenangkan semua bangsa. Memenangkan semua bangsa itu bagus, usahakan terus. Tetapi kita tidak akan mencapainya. Kita tidak akan mencapainya. Ganti deh. Kita tidak akan mencapainya tanpa sang raja datang sendiri. Karena kerajaan Kristus, bagaimana mungkin Kristus tidak ada? Kerajaan
1000 tahun. Mana bisa mulai kalau rajanya belum datang? Oleh karena itu sangat aneh mereka yang berkata bahwa kerajaannya sedang terjadi saat ini loh. Mana rajanya? Rajanya belum kembali. Dan dia berkata, aku akan kembali. Aku akan datang lagi. Dan oleh karena itu, ini yang kita nanti-nantikan. Ini yang kita nanti-nantikan. Nah, sambil kita menantikan ini, bukan berarti kita diam saja. Kita sudah tahu resepnya. Walaupun kita belum bisa mencapai perdamaian seluruh dunia hari ini, tapi kita mencoba sebisa kita hari ini untuk menyebarkan damai di lingkup di mana kita bisa. Di lingkup di mana kita bisa, entahkah di keluarga kita, entahkah di masyarakat. Dengan cara apa? Ya kembali, sama sebenarnya. Yaitu kita dengan menyatakan kebenaran, pengajaran yang benar. Dengan menuntun orang kepada penyembahan yang benar akan Tuhan yang hidup. Dan memperkenalkan Yesus Kristus, pribadi yang paling penting ini, hadir di dalam hati orang. Dan ketika dia hadir dalam hati orang, dia punya damai pribadi dengan Tuhan. Dan kalau dia hadir di suatu masyarakat, maka masyarakat itu pasti punya damai, pasti. Dan suatu hari dia akan hadir di dunia ini, maka pada saat itu dunia akan damai. Dunia akan damai. Dan kita menantikan itu sambil kita berusaha apa yang bisa kita lakukan pada hari ini. Sehingga kalau kita kembali ke Yesaya 2 ayat 5, penutupnya adalah di ayat yang kelima. Ayat yang kelima kesimpulannya, di mana Tuhan berkata, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan, terang kebenarannya. Dan kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami punya pengharapan. Kami melihat dunia yang kacau balau hari ini, namun itu tidak membuat kami berkecil hati. Karena kami tahu, kami menantikan dunia yang akan datang. Dan dunia yang kacau balau saat ini malah menambah kerinduan kami akan janji-janjimu. Kerinduan kami akan kerajaanmu. Sebagaimana engkau ajarkan murid-muridmu kami ini untuk berdoa agar kerajaanmu datang. Tuhan, bantu kami sambil kami menantikan itu, kami memahami betapa pentingnya damai pribadi dengan engkau. Dan betapa pentingnya pengajaran yang benar. Dan betapa pentingnya penyembahan yang sepenuh hati kepadamu. Bahkan hari ini juga. Bantu kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.